Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan manajemen operasi UDI semester ganjil 23-24. Di sini hari ini saya akan pertama Ada foto aja. akan memaparkan untuk RPS-nya atau rencana pembelajaran semester. Ini untuk materi yang akan diberikan untuk mata kuliah manajemen operasi, yaitu yang pertama pemahaman tentang sistem operasi, produktivitas dan mampu saing, analisis proses industri, teori antrian atau peramalan, perencanaan agregat, penjadwalan produksi, analisis pemilihan aset, rekayasa metode, tata letak sarana produksi, penyeimbangan lintasan, inventory, dan material requirement planning, serta pengenalan metode simulasi. Nah, jadi di sini manajemen operasi ini merupakan mata kuliah yang ada di Prodi S1 Teknik Mesin, yaitu membahas mengenai pemahaman tentang sistem operasi, produktivitas, dan mampu saing dalam analisis proses industri. Seperti itu. CPMK-nya yaitu nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem yang terkait dengan manajemen operasional. Mahasiswa mampu merancang, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem yang terkait dengan manajemen operasional. Lalu mahasiswa mampu mengamati masalah-masalah yang menyangkut manajemen operasional. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode dan teknik-teknik kuantitatif dalam bidang manajemen operasional, serta mahasiswa mampu menghitung dan menganalisa tingkat produktivitas pada setiap perusahaan. Jadi di sini diharapkan anak teknik mesin itu juga bisa melakukan manajerial operasional yang ada di perusahaan, misalnya seperti di perusahaan manufaktur. Kan misalnya perusahaan manufaktur itu kan dia adalah memproduksi. Jadi kita harus bisa juga melihat produktivitas, melihat efisiensi dari perusahaan itu. Seperti itu, jangan sampai produktivitasnya kecil seperti itu. Akhirnya nanti perusahaan itu menjadi rugi. Nah, itu adalah fungsi dari manajemen operasi. Lalu nanti RPS ini bisa dilihat mahasiswa, yaitu jadi nanti sebelum perkuliahan itu bisa dicek, oh berarti minggu ini saya akan belajar tentang misalnya minggu pertama yaitu nilai proses, lalu yang minggu pertama yaitu nanti akan mempelajari tentang sistem operasi, terus itu tentang tentang produksi seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit untuk kontrak perkuliahan. Trouble. Ceritanya pas Jadi mohon disimak untuk kontrak perkuliahan ini. Jadi di sini ada kontrak perkuliahan yang umum itu ada yang biasa di prodi. Nah, lalu di sini ada kontrak perkuliahan yang saya tambahkan untuk mata kuliah saya seperti itu. Jadi di sini yang pertama adalah kewajiban dosen. Kewajiban dosen yaitu memaparkan RPS mata kuliah, memberikan materi ajar sesuai dengan RPS, memberikan penjelasan materi ajar secara langsung tatap muka, Zoom meeting, YouTube, dan lainnya yang relevan, memberikan tes kompetensi kepada mahasiswa, memberikan nilai secara objektif, yaitu saya akan memberikan nilai secara objektif sesuai dengan apa yang dikerjakan mahasiswa, seperti itu, dan juga membimbing mahasiswa untuk bersifat jujur dan tekun. Hak dosen, yaitu dosen berhak untuk mengganti jadwal mata kuliah jika memiliki keperluan lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Jadi biasanya saya ada rapat, saya ada kegiatan keluar kota seperti itu. Nanti misalnya tidak ada materi di YouTube ataupun di Open Learning, maka nanti kita akan mengganti jadwalnya. Selanjutnya, dosen berhak menegur mahasiswa yang berlaku tidak sopan, tidak jujur, dan etika buruk lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada kewajiban mahasiswa.
Di sini kewajiban mahasiswa adalah hadir di setiap jadwal pertemuan mata kuliah, wajib mengerjakan tugas dan ujian yang diberikan, wajib mengumpulkan lembar jawaban tugas dan ujian tepat waktu. Jadi toleransi keterlambatannya hanya 1 menit ya, baik itu tugas ujian online ataupun offline, itu wajib dikumpulkan tepat waktu. Wajib berpakaian sopan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, baik online ataupun offline. Jadi jika ada yang mau ditanyakan, itu tanyakan dengan sopan. Jika ada yang mau didebatkan, debatkan dengan sopan. Lalu wajib menggunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi dengan dosen, tendik, dan mahasiswa lainnya. Wajib membawa peralatan tulis saat mengikuti PBM, yaitu saat proses belajar mengajar, itu wajib membawa peralatan tulis, pulpen, pensil, buku, dan lain sebagainya. Jangan hanya membawa tangan kosong atau hanya membawa HP. Lalu wajib mematikan HP saat perkuliahan berlangsung. Nah, ini saya sudah akan mengontrak di awal ini bahwa di semua mata kuliah saya tidak boleh menggunakan HP. Jika nanti di kelas masih ada yang menggunakan HP, yang sibuk dengan HP-nya, di situ maka saya tidak akan menegur dan di situ akan menjadi catatan untuk kelas 1 kelas itu. Karena saya tidak bisa hafal mahasiswanya, jadi yang saya catat adalah kelas itu ya. Jadi kelas manajemen operasi misalnya seperti itu. Jadi itu nanti di belakang akan ada sanksinya, baik itu pengurangan poin ataupun pengurangan nilai seperti itu. Lalu wajib memberikan surat keterangan dari dokter jika sakit dan surat keterangan dari orang tua jika izin acara keluarga. Selain 2 alasan tersebut tidak diperkenankan. Jadi misalnya, ibu saya ada acara kumpul bersama teman-teman gitu ya atau apa gitu yang tidak relevan dengan maksudnya tidak terlalu urgent seperti itu, maka itu tidak diperkenankan. Lalu di sini ada hak-hak mahasiswa. Mahasiswa berhak mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi apa yang kalian lakukan itulah yang saya nilai. Mahasiswa berhak mengetahui poin penilaian. Mahasiswa berhak bertanya jika ada yang kurang diketahui. Nah, di sini poin penilaiannya ada 4, kehadiran 10%, tugas 20% sampai 30%, UTS 20% sampai 30%, dan UAS adalah 40%. Di sini keterangan penilaiannya, kehadiran mengikuti perkuliahan, jadi yaitu kehadiran mahasiswa, teman-teman mahasiswa pada saat perkuliahan itu nanti 10%. Lalu tugas atau ujian yang dikumpulkan tepat waktu akan diperiksa oleh dosen. Jadi tugas yang dikumpulkan tepat waktu akan saya periksa karena di situ pasti akan menjadi satu tumpukan bersama teman-temannya. Tugas atau ujian yang dikumpulkan tidak tepat waktu, dosen tidak bertanggung jawab jika lembar jawaban tercecer atau hilang sehingga nilai tidak terinput. Nah, ini untuk pengalaman dari semester sebelumnya. Misalnya hari ini saya minta kumpul tugas, itu masih ada yang mengumpulkannya itu besok atau lusa atau 3 hari setelahnya. Sehingga tugas itu tercecer. Nah, itu bukan tanggung jawab saya, sehingga pada saat penginputan nilai, itu otomatis pasti kalau memang lembar jawabannya tercecer, itu tidak akan terinput. Seperti itu. Atau misalnya mengumpulkannya online, tapi mahasiswa itu udah terlambat dan akhirnya mengumpulkan ke WA saya. Itu tidak akan saya nilai juga dan tidak akan saya input juga karena tugasnya dikumpulkan biasanya di Google Form bukan di WA pribadi saya seperti itu ya. Jadi jika sudah terlambat tidak perlu lagi mengumpulkan di WA saya karena itu juga tidak akan saya nilai seperti itu. Lalu tugas atau ujian yang dilaksanakan remedial, maka persentase pembagian poin nilainya adalah 60% nilai awal dan 40% nilai remedial. Jadi misalnya ada ujian, misalnya si A ikut ujian. Ujian yang pertama dapat nilai 40. Lalu ikut remedial, remedialnya dapat nilai 80. Maka yang diinput bukan nilai 80, tapi persentasenya. 60% dari nilai 40 dan 40% dari nilai 80. Itulah yang nanti akan terinput di nilai. Ya, jadi tidak langsung nilai remedialnya yang diinputkan. Jadi di sini saya menggunakan persentase. Lalu, mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang tidak masuk akal, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian ulang. Maksudnya tidak masuk akal ini yang pertama yaitu alasan ketiduran atau alasan hujan gitu ya. Jadi misalnya lagi hujan nih seperti itu. Terus itu teman-temannya ini udah datang ke kampus tapi si A ini tidak datang ke kampus dikarenakan misalnya, Bu, di rumah saya hujan, nah seperti itu. Atau Bu, mohon maaf saya ketiduran. Nah, itu tidak
diperkenankan untuk ujian ulang. Mami. Lalu tugas atau ujian yang memiliki jawaban identik antara mahasiswa A dengan mahasiswa lainnya akan langsung mendapatkan nilai 0. Nah, biasanya ini akan cepat terdeteksi. Misalnya saya akan memilah, misalnya lembar jawaban tugas atau ujian itu dikumpulkan offline, itu saya akan memilah. Mana sih kalimat yang dari awal sampai akhir itu sama? Itu biasanya banyak sekali lembar-lembar yang seperti itu. Misalnya dari 10 mahasiswa itu kurang lebih 8 mahasiswa itu kalimatnya dari awal sampai akhir itu sama. Bahkan titik komanya sama. Bahkan urutan-urutannya sama. Nah, itu langsung akan saya pilah dan akan langsung mendapatkan nilai 0. Atau misalnya dikumpulkan secara online, itu biasanya ada yang curang curang sekali. Itu nama temannya di crop, lalu dia hanya mengumpulkan yang lembar yang tidak ada namanya itu, tapi tulisannya sama. Seperti itu. Nah, itu langsung akan mendapatkan nilai 0. Jadi nanti dan misalnya ada yang protes seperti ini, Bu, mohon maaf, nilai si B itu 80, jawaban saya sama seperti si B. Maka saya harusnya juga dapat 80. Nah, jika ada yang protes seperti itu, maka dua-duanya akan saya kurangi nilainya. Ya, karena biasanya kayak gitu keberuntungan si B misalnya. Ternyata si B ini yang nyontek, tapi ternyata yang terkoreksi duluan punyanya si B. Akhirnya yang dapat nilai tinggi si B, yang teranggap nyontek adalah si A, padahal yang ngerjakan adalah si A, misalnya seperti itu. Nah, itu kan saya tidak tahu tuh. Nah, jadi di situ nanti misalnya ada yang protes seperti itu, maka dua-duanya akan saya berikan nilai yang kurang, seperti itu. Yang ketujuh, mahasiswa yang menggunakan HP pada saat pelaksanaan ujian, maka akan diberikan sanksi pengurangan nilai untuk satu kelas. Jadi, biasanya saya hanya akan mengingatkan satu kali, mohon tidak menggunakan HP. Tapi setelah itu, semuanya buka HP. Entah itu buka kalkulator, entah itu buka WA, entah itu buka Google, seperti itu ya. Siapapun yang menggunakan HP di kelas itu pada saat ujian, maka satu kelas akan saya berikan catatan untuk pengurangan nilai. Jadi saya ingatkan untuk kalkulator tidak boleh menggunakan HP, gunakan kalkulator saintifik. Jadi semua HP harus ada di tas. Nomor 8, kondisi kelas yang tidak kondusif atau ribut pada saat ujian akan mendapatkan pengurangan nilai untuk satu kelas. Ya. Lalu yang kesembilan, lembar tugas atau ujian yang tidak menuliskan NIM, maka nilai tidak akan diinput. Jadi biasanya lembar tugas itu hanya ada nama. Tidak ada NIM-nya, tidak ada mata kuliah itu apa, sehingga biasanya dia tertukar-tukar antara tugas untuk mata kuliah A dengan tugas untuk mata kuliah B, seperti itu. Jadi untuk di lembar tugas wajib ada NIM, nama, dan mata kuliah apa, seperti itu. Lalu nama pada akun kuisis wajib menggunakan NIM. Ya, jadi nama depannya NIM. Nanti ini akan saya berikan video tutorialnya untuk mengganti namanya. Dan yang ke-11, lembar jawaban tugas atau ujian yang telah dibagikan kembali wajib disimpan mahasiswa untuk Nah, lembar jawaban tugas atau ujian yang telah dibagikan kembali kepada mahasiswa wajib disimpan mahasiswa untuk kepentingan cross-check nilai dengan dosen. Jadi biasanya ada mahasiswa yang, Bu, nilai tugas kedua saya kok kosong. Nah, itu nanti silakan untuk misalnya menunjukkan, ini Bu, lembar jawaban tugas dua saya. Nah, itu baru nanti misalnya itu memang ada buktinya, itu akan saya inputkan. Tapi jika tidak ada buktinya, maka tidak bisa saya inputkan. Seperti itu. Untuk kontrak perkuliahan, ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Di sini kita tanda tangani, ini tanggal 12 September 2023. PJ kelasnya siapa? Yang akan menjadi PJ kelas siapa?
Silahkan on mic. Yang bersedia menjadi PJ kelas. Kolik jadi PJ kelas ya. Iya, Bu. NIM-nya berapa? 51. Bentar, yang lengkap. Bentar. NIM-nya berapa? 20? 02? Satu, bukan. 44, 20, 51. 20, 110244, terus 20, 51. 2051. Oke. Ini ya, nanti ininya di... Hmm. Ada yang mau ditambahkan untuk ininya? Silahkan. Oke, ini ya untuk kontrak perkuliahannya. Ini akan saya kirimkan di grup agar bisa dicek kembali. Selanjutnya, untuk proses perkuliahannya nanti kita akan menggunakan beberapa media. Yang pertama ada YouTube, lalu ada Quizzes. Nah, ini untuk Quizzes. Nah, di sini ada kelas manajemen operasi. Di sini baru ada 16 mahasiswa yang join. Nah, ini nanti ini kan baru nama ya. Jadi nanti silakan diedit dan digantikan untuk ininya apa namanya untuk NIM dulu. Nanti akan saya berikan videonya. Terus untuk YouTube, nah nanti di sini ada playlist itu ada playlist manajemen operasi sesuai dengan yang sudah linknya sudah saya berikan di PDF yang kemarin saya share itu. Nah, di sini nanti ada silahkan disimak untuk pendahuluan manajemen operasi. Seperti itu. Jadi nanti di sini konsep perkuliahannya itu kan kita hanya di kelas itu hanya 50 menit. Nah, jadi 50 menit itu dosen itu akan berkoordinasi dengan mahasiswa, menanyakan apa yang mahasiswa tidak paham. Lalu untuk materinya mahasiswa akan menyimak itu di rumah masing-masing atau secara online seperti itu. Baik materi nanti yang ada di YouTube ataupun materi yang ada di open learning seperti itu ataupun mengerjakan tugas tugas atau ujian yang ada di kuisis seperti itu. Nah, di sini ada pendahuluan manajemen operasi, nanti silakan disimak. Lalu nanti untuk materi selanjutnya juga akan saya share di
di YouTube ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk perkuliahan? Kan jika ada yang ditanyakan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Pengaturan pertemuan. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, maka nanti akan saya share untuk mengganti nama di kuis ya. Jadi kuisis ya, jadi nanti silahkan untuk mengganti namanya dan juga menyimak materi yang ada di YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.